pertama di sini ada seorang perempuan yang dia usianya 24 tahun, datang ke PMB untuk menggunakan alat kontrasepsi. Hasil anamnesisnya melahirkan 6 minggu yang lalu, anaknya 1. Menyusui bayinya secara eksklusif, belum pernah melakukan hubungan seksual. Kemudian hasil pemeriksaan semuanya dalam batas normal, inspekulo panjang uterusnya 5 cm. Nah, di sini dalam soal, ibunya kan baru saja melahirkan 6 minggu yang lalu dan dia menyusui. Bagaimana sih pemberian kontrasepsi untuk ibu menyusui? Nah, ini tadi ada yang bertanya di list pertanyaan, dan ada juga yang bertanya, masih bingung Kak, bedanya suntik kombinasi, suntik progestin, pil kombinasi, pil progestin. Kita akan bahas satu persatu dari jenis-jenis kontrasepsi dulu ya teman-teman ya. Jadi jenis kontrasepsi hormonal itu ada yang dia isinya adalah estrogen dan progesteron, dan ada yang dia isinya hanya progesteron saja. Ya, kontrasepsi yang mengandung estrogen dan progesteron ini seringkali disebut dengan kontrasepsi kombinasi. Kenapa dia disebut kombinasi? Karena isinya ada estrogen dan juga progesteronnya. Apa saja? Ada pil kombinasi, ada suntik kombinasi. Nah, suntik kombinasi ini adalah suntik yang jarak pemberiannya tiap 1 bulan sekali. Biasanya disebut juga dengan istilah siklofen. Ya, sedangkan yang progestin itu ada yang namanya pil mini atau pil menyusui. Kemudian ada yang namanya suntik 3 bulan. Ya, suntik progestin yang dia jarak pemberiannya adalah tiap 3 bulan, isinya seringkali disebut dengan istilah DMPA. Selain itu ada juga implan. Ya, implan ini juga mengandung hormon progesteron. Ada juga yang namanya IUD progestin. Jadi dia bentuknya seperti IUD tapi ada hormonnya. Nah, ini disebut juga dengan istilah Mirena. Ya, jadi inilah perbedaan antara jenis-jenis kontrasepsi hormonal. Kalau dibilang dia kombinasi, itu berarti dia mengandung estrogen dan progesteron. Kalau dia progesteron, dia isinya tidak ada yang lainnya, hanya progesteron saja. Nah, itu tadi ya, jenis-jenis kontrasepsi hormonal. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal. Soalnya tadi adalah bagaimana cara pemberian KB pada ibu yang menyusui. Ya, cara pemberian KB pada ibu menyusui prinsipnya adalah cek. Ya, cek apa yang harus dicek? Haidnya sudah terjadi belum? Kemudian cek menyusui secara eksklusif atau tidak. Kemudian cek usia anaknya bagaimana. Ya, kalau misalnya ternyata ibunya belum haid, kemudian menyusui eksklusif, dan usia anaknya masih kurang dari 6 bulan, nah, ini dia masih memenuhi syarat untuk menggunakan MAL atau metode amenorrhea laktasi. Jadi tidak perlu pakai kontrasepsi, cukup dengan menyusui saja itu sudah dapat memberikan perlindungan dari kehamilan. Tetapi kalau misalnya ternyata dia sudah haid atau menyusunya tidak eksklusif, kemudian anaknya misalnya usianya sudah lebih dari 6 bulan, maka ini sudah tidak boleh lagi dia pakai MAL. Ya, tidak efektif lagi MAL-nya. Terus apa yang bisa kita tawarkan di sini? Yang bisa kita tawarkan adalah IUD, terus implan, kemudian apalagi
KB yang mengandung progestin. Ya, misalnya apa? Pil mini atau suntik 3 bulan. Nah, Kak, kenapa yang kombinasi nggak bisa kita kasih kalau ibunya menyusui? Karena kombinasi itu ada estrogennya. Nah, penggunaan estrogen dari luar gitu ya, selama menyusui itu akan menyebabkan penurunan produksi ASI. Jadi si estrogen ini dia akan mengganggu kerja dari hormon prolaktin, teman-teman, sehingga dia akan mengganggu atau menurunkan produksi ASI. Maka pada saat ibu menyusui tidak boleh dia pakai kontrasepsi yang mengandung estrogen. Ya, jadi semua jenis kombinasi, pil kombinasi atau suntik kombinasi itu tidak boleh diberikan. Ya, itu adalah prinsip untuk pemberian kontrasepsi pada ibu yang menyusui. Kembali ke soal, sekarang berarti opsi yang A bisa kita eliminasi, yang B bisa kita eliminasi. Bisa AKDR, MOW itu steril ya teman-teman ya. MOW itu steril atau tubektomi. Kepanjangannya MOW adalah medis operatif wanita. Tapi ini tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena usia ibunya masih 24 tahun. Sedangkan MOW itu kan sifatnya steril permanen jangka panjang. Biasanya ini kita tawarkan pada fase menghentikan kehamilan ketika usia ibunya di atas 35 tahun. AKBK bisa diberikan AKBK. AKBK itu sama dengan implan. Ya, alat kontrasepsi bawah kulit itu sama dengan implan. Kalau AKDR itu alat kontrasepsi dalam rahim sama dengan IUD. Oke, sekarang ada dua yang mungkin benar, AKDR dan AKBK. Ada nggak kondisi yang menjadi kontraindikasi penggunaan AKDR dalam soal ini? Ada yang khas atau ada yang unik dalam soal. Katanya panjang uterusnya 5 cm. Bisa tidak kalau uterus panjangnya 5 cm kita gunakan IUD? Ada dua versi, teman-teman. Ada referensi yang mengatakan bahwa IUD bisa kita pasang asalkan rongga uterusnya itu ukurannya tidak kurang dari 5 cm. Tetapi ada referensi lain yang menggunakan batasan 6 cm. Gitu ya. Jadi kita pakai yang mana? Kalau yang umum dipakai di lahan itu adalah 6 cm. Meskipun ada juga referensi yang mengatakan tidak boleh kurang dari 5 cm. Nah, karena itu jika nanti di sini ada soal bahwa panjang uterusnya 5 cm berarti dia kurang dari 6 cm, maka janganlah kita tawarkan AKDR, sehingga jawaban yang lebih tepat itu adalah AKBK. Gitu ya. Itulah alasannya pemilihan AKBK dalam soal ini. Kuncinya atau triknya teman-teman, ketika kita mengerjakan soal KB, maka teman-teman harus memperhatikan beberapa hal di dalam soal. Yang pertama adalah perhatikan usia dan jumlah anak. Karena usia dan jumlah anak akan menentukan fase ber-KB-nya itu apa. Apakah fase menghentikan, menjarangkan, atau menunda kehamilan. Kemudian yang kedua, kalian harus lihat tujuan atau keinginan ibu. Misalnya dia bilang dia pengen alat kontrasepsi jangka panjang, atau dia bilang dia pengen pakai kontrasepsi yang tidak mengganggu pemberian ASI. Dilihat apa keinginan ibunya, apa tujuan ibunya ber-KB. Kemudian yang ketiga yang harus dilihat adalah bagaimana kondisi ibu, tekanan darahnya kalian lihat, ada penyakit penyertanya atau tidak. Nah, 3 hal inilah yang akan nanti menentukan apa kontrasepsi yang akan kita pilih untuk klien. Gitu ya. Jadi jangan hanya melihat dari usia saja, atau jangan melihat hanya dari keluhan ibu saja, tapi harus dilihat juga semuanya, usia, keinginan ibu, tujuan ber-KB, dan juga kondisi fisik dari ibunya. Gitu ya. Nanti kita akan berlatih lebih banyak lagi di soal-soal berikutnya tentang pemilihan kontrasepsi. AKBK tadi apa? AKBK itu alat kontrasepsi bawah kulit atau implan. Suntik kombinasi itu yang 3 bulan ya, boleh menyusui. Suntik kombinasi itu yang 1 bulan. Ya, suntik kombinasi itu yang 1 bulan, dia tidak boleh untuk ibu menyusui. Yang boleh untuk ibu menyusui itu adalah suntik progestin yang 3 bulan. Apa pengaruh hormon suntik untuk ibu hamil? Pengaruh hormon suntik untuk ibu hamil. Ibu hamil tidak boleh menggunakan kontrasepsi dong pastinya. Maksudnya gimana? Mungkin udah hamil. Apa mungkin maksudnya apakah ada hubungan antara hasil luaran kehamilan dengan riwayat penggunaan kontrasepsi
progestin gitu. Harusnya sih nggak ada, cuman yang jelas kontrasepsi suntik progestin itu akan menyebabkan kesuburan itu kembali lambat, gitu ya. Jadi kalau orang habis disuntik progestin terus habis itu dia berhenti, kesuburannya akan lambat kembali. Ada referensi yang mengatakan kalau dia pakai suntik progestin itu kesuburan kembali antara 3 sampai 6 bulan setelah suntiknya dihentikan. Ada juga referensi yang mengatakan bahwa kesuburannya itu baru kembali setelah berhenti 6 sampai dengan 10 bulan gitu ya. Tapi rata-rata angkanya itu di 3 sampai dengan 6 bulan. Jadi kalau misalnya sekiranya kalian pengen lepas KB dan cepat hamil lagi, jangan pakai suntik progestin karena dia kesuburannya kembali lambat. Oke, lanjut dulu ya, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 2 di sini ada seorang perempuan usianya 30 tahun, P3A0, nifas 6 minggu, datang untuk konsultasi KB. Ingin menggunakan metode KB yang tidak meningkatkan berat badan, kemudian riwayat persalinan dengan preeklamsia, lalu hasil pemeriksaannya tensinya 130/90, berat badannya 75 kg, dan tampak adanya varises pada kaki. Pada soal ini kita bisa lihat dia ada di fase menjalankan kehamilan, nifas 6 minggu, berarti menyusui ya. Maka kita singkirkanlah kombinasi karena dia menyusui. Kemudian dia ingin metode KB yang tidak meningkatkan berat badan. Maka yang hormonal, baik kombinasi maupun progestin bisa kita eliminasi teman-teman karena dia tidak mau yang meningkatkan berat badan. Kontrasepsi hormonal itu rata-rata menyebabkan peningkatan berat badan. Jadi ini bisa kita eliminasi, kemudian ini bisa kita eliminasi. Lalu kita lihat lagi datanya dalam soal MAL. Bisa nggak dia pakai MAL? Menyusui secara on demand, usianya masih 6 minggu bisa ya, tapi ada satu yang tidak terpenuhi syarat MAL-nya. Sudah mendapatkan menstruasi. Nggak bisa. Kalau salah satu syarat MAL tadi ini sudah ada yang tidak terpenuhi, maka kita sudah tidak bisa lagi gunakan MAL. Ya, ini tidak terpenuhi lagi syarat MAL-nya. Bisa kita eliminasi. Sekarang antara dua, antara AKDR atau kondom. Yang pasti karena dia memiliki riwayat hipertensi dan ada varises, maka kita tidak bisa tawarkan yang hormon, kita bisa tawarkan IUD. Ya, nah sekarang ada nih pilihannya IUD, tapi ada saingannya satu lagi kondom. Kita akan pilihkan yang mana, AKDR atau kondom? Yang kita pilihkan adalah AKDR. Kenapa nggak kondom, Kak? Karena di sini ibunya ada riwayat penyulit dalam kehamilannya, yaitu dia ada preeklamsia. Kalau misalnya tidak kita berikan kontrasepsi yang jangka panjang, yang efektif, maka risikonya di kehamilan berikutnya ini bisa berulang. Risikonya tinggi gitu kan ya, risiko kegagalannya tinggi kondom itu. Makanya kita lebih baik tawarkan yang jangka panjang dan juga efektif, yaitu AKDR. Nah, kuncinya atau triknya teman-teman, kalau nanti di dalam soal klien itu memiliki penyakit medis kronis, misalnya hipertensi, diabetes, penyakit jantung, kemudian TBC, lalu hiperkolesterol, varises, itu kan penyakit medis yang sifatnya kronis gitu ya. Maka sebaiknya kita tidak menawarkan kontrasepsi yang mengandung hormon. Kenapa? Karena hormon ini biasanya akan memperburuk penyakitnya. Kalau orang punya penyakit jantung dikasih hormon dia semakin memburuk, kalau orang punya diabetes dikasih hormon dia semakin memburuk. Gitu ya. Jadi sebaiknya kalau dia punya penyakit medis kronis kita tawarkan IUD. Karena pertama IUD jangka panjang dan yang kedua IUD tidak memiliki efek sistemik. Jadi dia tidak mempengaruhi hormon karena dia non hormonal. Terus kalau misalnya ibunya mengkonsumsi obat-obatan tertentu, misalnya obat epilepsi, obat HIV, kemudian obat TBC, ada beberapa jenis obat yang dia akan mengganggu penyerapan kontrasepsi. Jadi kalau dia pakai obat itu, KB-nya jadi nggak ngefek, risiko kehamilannya akan meningkat, gitu ya. Nah, pada kasus-kasus seperti ini kita juga tawarkan penggunaan IUD. Ya, jadi kuncinya apa tadi? Kalau dia punya penyakit medis kronis, kalau dia mengkonsumsi obat-obatan tertentu, lebih baik kita tawarkan yang non hormonal jangka panjang, yaitu IUD.
Sedangkan kalau misalnya ibunya punya penyakit pada area genitalianya, punya penyakit pada area rahimnya, punya penyakit pada area panggul, entah itu ada kecurigaan kanker serviks, entah itu kita curiga dia punya infeksi menular seksual, entah itu dia punya keputihan, atau dia perilaku seksualnya berisiko tinggi, misalnya dia bekerja sebagai PSK, sebaiknya kita tidak menawarkan IUD. Kenapa? Karena IUD itu kan disimpan di dalam uterus. Kalau misalnya dia punya riwayat keputihan terus kita pakaikan IUD, khawatirnya IUD-nya justru akan memperburuk keputihannya, gitu ya. Jadi kalau dia punya penyakit di area genitalia dan panggul, jangan tawarkan IUD. Kita pilih alat kontrasepsi lain yang sesuai dengan usia ibu dan juga kondisi lainnya, gitu. Ya, itu prinsipnya untuk menjawab soal-soal KB terkait penyakit yang dimiliki oleh klien. Kalau asma boleh pakai hormon nggak, Kak? Kalau asma boleh pakai hormon nggak, Kak? Sejauh ini justru ada penelitian ya teman-teman yang mengatakan bahwa kalau orang asma dikasih KB hormonal itu justru risiko serangan asmanya itu menurun. Ya, jadi justru nggak apa-apa, aman gitu ya. Dia pakai hormonal itu aman, nggak masalah. Tetapi yang harus hati-hati untuk digunakan pada orang yang asma itu adalah pil kontrasepsi darurat. Karena pil kontrasepsi darurat itu kan kadar hormonnya tinggi ya teman-teman ya. Nah ini bisa dia memicu serangan asma. Sedangkan kalau dia kontrasepsi hormonal yang umum, yang bukan kontrasepsi darurat itu boleh. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa risiko serangan asma justru semakin menurun. Gitu ya. Yang harus hati-hati adalah pil kontrasepsi darurat kalau dia penderita asma.